Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai detik ini masih melimpahkan nikmatnya kepada kita. Salah satu nikmat terbesar yaitu nikmatnya iman. Dengan nikmat iman tersebut kita masih bisa dengan mudahnya menjalankan perintah Allah. Kita masih dengan ringannya langkah kaki kita mendekati, menghadiri panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat iman itu pula kita masih dengan mudahnya bisa menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, mari mensyukuri nikmat tersebut dengan menggunakan nikmat yang ada sebagai sarana untuk semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dibangunkan oleh Allah, kita diberi kesempatan usia hari demi hari, berarti kita juga semakin hari demi hari lebih dekat dengan batas akhir kehidupan kita. Maka tatkala kita selalu melangkahkan kaki ini semakin mendekati batasan hidup tersebut, mari kita juga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, manusia lahir di dunia ini tentu telah mewarisi yang namanya sifat fitrah, yaitu fitrah al-Islam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hal ini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu wa hawidanihi aw nasirani. Setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang tua yang diberi amanah inilah yang bisa menjadikan anaknya itu keluar dari fitrahnya. Manusia atau orang tua tidak bisa mengislamkan meskipun itu anaknya sendiri. Yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikannya di atas fitrah Islam, fitrah tauhid, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Justru orang tua itulah yang mempunyai potensi untuk menjadikan seorang anak itu keluar daripada fitrahnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hal ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini yang dimaksud
maksud tegakkan wajahmu dan teruslah berpegang teguh pada apa yang disyariatkan Allah kepadamu, yaitu berupa agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang merupakan pedoman bagimu. Allah telah sempurnakan agama ini dengan puncak kesempurnaan. Dengan itu berarti engkau masih berada pada fitrahmu yang salimah, fitrah yang lurus dan benar, sebagaimana ketika Allah ciptakan para makhluk dalam keadaan itu, yaitu Allah menciptakan para makhluk dalam keadaan mengenalnya, mentauhidkannya, dan mengakui tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Demikian penjelasan oleh tafsir Nabi Mujahid. Hadirin jamaah rahmatullah. Dalam perjalanan kehidupannya, manusia bergelut dengan urusan dunia dan akhirat sekaligus. Kita tidak bisa mendikotomi, tidak bisa memisahkan iki urusan dunia, iki urusan akhirat. Tapi dalam satu waktu, apa yang kita kerjakan di dunia, apa yang kita hadapi di dunia, semuanya ada hubungannya dengan pertanggungjawaban di akhirat. Kita berbicara, ada pertanggungjawabannya. Kita tertawa menangis, kita melangkahkan kaki, kita menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, itu juga ada hubungannya, tidak bisa kita pisahkan. Banyak yang mampu mengelola urusan dunia dan akhirat tersebut dengan seimbang, dengan tetap di atas fitrah al-Islam. Namun tidak sedikit pula yang tidak berdaya menghadapi yang namanya fitnah dunia. Maka jika kita analogikan kehidupan kita ini dengan kuadran grafik kartesius dalam matematika itu, ada yang namanya sumbu X yang merupakan garis horizontal dan juga sumbu Y. Jika kita ibaratkan, kita analogikan sumbu Y itu adalah akhirat dan sumbu X yang horizontal itu adalah dunia, maka sumbu Y yang positif itu adalah kemuliaan akhirat, sumbu Y yang negatif adalah kehinaan di akhirat, dan sumbu X positif kemuliaan dunia dan sumbu X yang negatif adalah kehinaan di dunia. Maka dalam ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 26. Maka dalam kuadran tersebut terkandung dalam surah Al-Imran tersebut, yaitu Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa 'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah yang mempunyai kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Imran ayat 26. Maka berdasarkan analogi tersebut, maka kedudukan manusia dalam kehidupan ini terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu terbagi menjadi 4 kuadran kehidupan. Yang pertama, ada manusia itu yang mendapatkan kemuliaan di dunia sekaligus kemuliaan di akhirat. Atau ketika kita ambil dari ayat 26 tadi, yaitu tu'til mulka dan juga tu'izzu, Allah memberikan kemuliaan, memberikan al-mulka, kekuasaan di dunia, dan juga tu'izzu, Allah juga memuliakan dia, memberikan izzah di akhirat. Inilah manusia yang berada pada kuadran pertama kehidupan. Mereka yang pada posisi kemuliaan dunia sekaligus kemuliaan akhirat. Dalam artian mereka mampu mengelola kehidupan dunia ini tetap di atas fitrahnya, tetap di atas fitrah tauhid, tetap dalam keislaman. Kemuliaan dunia digunakan juga untuk memuliakan agama Allah. Dalam hal ini, dalam sejarah kita bisa melihat sosok para sahabat, sosok khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, juga Ali bin Abi Thalib, dan
yang dimana mereka itu adalah diberi Allah kekuasaan, diberi kekayaan yang melimpah, kekuasaan yang melegenda, dan segala kemuliaan di dunia dikenal oleh siapapun. Pada saat yang sama mereka tetap melakukan amal saleh dengan dunia yang mereka miliki. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Aizzud dunya bil mali wa aizzul akhirah bi salihil a'mal." Kemuliaan dunia dengan harta benda dan kemuliaan akhirat dengan amal saleh. Maka tatkala mereka memiliki harta melimpah, mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah berupa zakat, berupa infak, sedekah, hibah, berupa hadiah, wakaf, dan lain sebagainya. Mereka menjadi sosok manusia yang dermawan, mencontoh kehidupan Rasulullah SAW. Karena Nabi ajwadun nasi bil khair, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan dalam masalah kebaikan, harta benda, dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan pada saat berjumpa dengan malaikat Jibril. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika mereka diberi kekuasaan, yaitu manusia yang berada pada kuadran pertama ini, ketika diberi kekuasaan, mereka menggunakan kekuasaan untuk menegakkan agama Allah, meninggikan kalimat Allah, menerapkan hukum-hukum Allah, menjaga syariat-syariat Allah. Ketika mereka memimpin, mereka menjadikan siapapun yang dipimpin untuk selalu dekat kepada Allah, memurnikan tauhid, mengajak kepada kebaikan. Maka mereka adalah sebaik-baik pemimpin. Rasulullah SAW menegaskan dalam hal ini, khairu a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, ada model manusia yang hina di dunia dan mulia di akhirat. Dalam hal ini kita ambil dari Tanzihul Mulka dan juga Watu Izzu. Jadi mereka yang dicabut kekuasaan di dunia, dicabut kemuliaan di dunia, tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan manusia mungkin manusia ini tidak mulia, mungkin diremehkan, tidak dikenal, tapi mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah manusia yang berada pada kuadran kedua, yang dimana menurut pandangan Allah yang dapat kemuliaan dan mendapatkan kehinaan menurut manusia. Dalam sejarah kita bisa melihat yaitu sosok Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal ibn Rabah, Wais Al-Qarni. Mereka tidak banyak mendapatkan bagian di dunia. Mereka tidak banyak dikenal oleh manusia pada saat itu. Mereka mungkin tidak mempunyai kekuasaan. Mereka bukan orang yang tampil di depan sebagai pemimpin, tetapi mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi mereka terlihat miskin. Pada kuadran kedua itu adalah orang-orang yang mungkin terlihat lemah, diremehkan oleh manusia, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, tidak terkenal, tapi mereka tetap orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah golongan orang yang tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Boleh jadi banyak di antara mereka ini yang justru menjadi ahli surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli jannah?" Qalu bala. Qala kullu dha'ifin mutadha'afin walau aqsama 'ala Allahi la abarra. Maukah disampaikan kepada kalian tentang ahli surga? Para sahabat menjawab, bala, tentu. Beliau bersabda, orang-orang lemah dan diremehkan. Andaikan orang itu bersumpah atas nama Allah atau berdoa, pasti Allah kabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah orang yang mulia di dunia, tetapi dia hina dalam urusan akhirat. Dalam ayat tersebut kita ambil dua kata, yaitu timurka wa tudil. Kekuasaan
dia berada pada sumbu X yang positif, tetapi hubungannya dengan Allah dia berada pada sumbu Y yang negatif. Yaitu orang yang berada pada kuadran ketiga kehidupan. Mereka pada posisi kemuliaan dunia menurut pandangan manusia dan pada kehinaan akhirat menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah mungkin kita bisa melihat contoh-contohnya adalah sosok Namrud, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka diberi kekuasaan yang besar. Mereka adalah pemimpin di dunia. Mereka bisa menjadi orang yang kaya dan juga mempunyai kemewahan dunia. Namun hidup mereka tidak lebih dari menentang Allah Subhanahu wa taala dengan penentangan yang sangat keras. Orang-orang yang seperti itu justru sangat berbahaya bagi agama, berbahaya bagi manusia. Mereka memiliki segala sumber daya, mereka memiliki kekuatan, tapi kekuatan dan sumber daya yang dimiliki hanya untuk kehancuran dan menghancurkan sesama. Jika mereka memiliki kekayaan yang melimpah, maka kekayaan itu digunakan untuk menghancurkan Islam, untuk melemahkan Islam. Jika mereka memiliki kekuasaan, maka kekuasaan digunakan untuk menghancurkan Islam. Mereka berkuasa dengan penuh kezaliman, berkuasa dengan penuh kebohongan, dengan penuh penindasan, kesombongan, dan hal-hal yang tidak adil. Mereka membenci rakyatnya, dan bisa jadi rakyatnya pun juga kembali membenci mereka. Mereka adalah seburuk-buruk pemimpin. Rasulullah juga menegaskan dalam hal ini lanjutan daripada hadis yang sebelumnya, yaitu wasyimaru a'immatikum alladzina yuridunahum wa yubidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunahum. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka. Mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Mereka adalah yang kepemimpinannya hanya tidak lebih untuk mengurusi dan memakmurkan dirinya sendiri, tidak memperhatikan bagaimana kemakmuran rakyat yang dipimpin. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Yang keempat adalah manusia yang hina di dunia dan juga mendapatkan kehinaan di akhirat. Naudzubillah. Tanzilul mulka wa tuzillu. Maka dalam kedua sumber dunia ini, baik X dan Y, baik kemuliaan dunia ataupun kemuliaan akhirat, keduanya tidak mendapatkan, keduanya berada pada sisi yang negatif. Mereka berada posisi kehinaan dunia dan juga kehinaan di akhirat sekaligus. Ini adalah penghuni kuadran keempat dalam kehidupan ini. Mereka terlihat sebagai orang-orang yang miskin harta, tapi juga miskin amal salih. Mereka terlihat sebagai orang-orang yang fakir, tapi dalam sisi yang lain mereka juga kufur sekaligus. Mereka dalam posisi yang lemah di dunia dan juga lemah iman. Mereka tidak memiliki kedudukan di dunia dan juga tidak memiliki ketakwaan. Maka mereka ini pendek katanya adalah hina di dunia dan juga hina di akhirat. Hadirin jamaah rahimahumullah. Itulah empat kuadran kehidupan, kemuliaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita pun tak diberi oleh Allah sebuah kekuasaan di dunia, mari kita gunakan untuk membela agama Allah. Kita diberi kemuliaan, kita diberi kekayaan, kita gunakan itu semuanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Andai kata pun tak kala kita belum diberi kekuasaan apa-apa di dunia, atau kita mungkin belum diberi rezeki atau harta yang melimpah di dunia, setidaknya harus tetap ada ketakwaan dan keimanan dalam hidup kita, sehingga kita masih punya peluang untuk mendapatkan kemuliaan hidup di akhirat yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kuadran 1 dan 2 itu adalah orang yang masih punya hak untuk mendapatkan surganya Allah, masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan di sisi Allah hanya bergantung, hanya dilihat dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum, yaitu yang paling mulia menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Meskipun bukan orang kaya, meskipun tidak punya jabatan, meskipun tidak punya kemewahan, tetapi ketika tetap bertakwa, maka kita masih menjadi penghuni atau mempunyai peluang untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini itulah
orang-orang yang tetap berjalan di atas fitrah Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'azzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.